Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak sekalian, kabar kalian pada hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk pertemuan kali ini kita masuk pada bab 14, yaitu tentang hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Bab 14 ini nanti akan ada 2 kali pertemuan. Yang pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang tajwid, yakni bacaan, tafkhim, dan tarkik. Pengertian tafkhim dan tarkik. Bacaan tafkhim adalah menebalkan huruf tertentu dengan cara mengucapkan huruf di bibir atau mulut dengan menjorokkan ke depan. Bahasa Jawanya disebut mecucu. Lalu untuk bacaan tarkik adalah menyembunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tipis dengan cara mengucapkan huruf di bibir atau mulut agak mundur sedikit dan tampak agak meringis. Jadi intinya begini Cah, bacaan tafkhim itu adalah bacaan tebal, sedangkan bacaan tarkik itu adalah bacaan tipis. Jadi nanti ketika kalian baca Quran menjumpai bacaan tafkhim maka harus dibaca tebal. Jika menjumpai bacaan tarkik maka harus dibaca tipis. Hukum bacaan tafkhim dan tarkik dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama bacaan lam. Ini bacaan lam. Yang kedua bacaan ro. Nah, nanti kita akan membahas apa itu bacaan lam dan apa itu bacaan ro. Perlu diketahui bahwa bacaan lam nanti juga ada lam tafkhim dan lam tarkik. Begitupun dengan bacaan ro. Ada ro tafkhim dan ada ro tarkik. Oke, sekarang kita lanjutkan. Hukum bacaan lam. Kita bahas yang bacaan lam tafkhim dulu atau lam tebal. Lam yang dibaca tafkhim atau tebal yaitu lam jalallah. Mudah ya. Lam jalallah. Lam jalallah itu lam yang seperti apa? Lam jalallah adalah lam yang berada pada lafaz Allah. Jadi kalau ada lam di dalam lafaz Allah namanya lam jalallah. Dan ketika ada lam jalallah didahului oleh harokat fathah atau zumah, maka dia harus dibaca tafkhim atau tebal. Diingat-ingat kalau ada lafaz Allah didahului oleh fathah atau didahului oleh zumah, maka dia harus dibaca tafkhim atau tebal. Sekarang contohnya. Subhanallah. Perhatikan, di sini ada lam jalallah, ya, ada lafaz Allah didahului oleh harokat fathah, maka harus dibaca tafkhim, dibaca tebal. Subhanallah, tidak boleh dibaca subhanallah, karena ada lam jalallah didahului harokat fathah, maka harus dibaca tebal atau dibaca tafkhim. Contoh yang kedua, zahaballah. Ada lam jalallah ya, didahului oleh harokat fathah, maka harus dibaca tebal. Zahaballah. Zahaballah. Tidak boleh zahabalah. Itu salah. Yang betul adalah harus dibaca tebal. Itu contoh lam jalallah yang didahului oleh harokat fathah. Kita hapus dulu.
Sekarang contoh yang lam jalallah didahului oleh harokat dzumah. Fazadahumullah. Diperhatikan ya. Ada lafaz Allah di sini didahului oleh harokat dzumah. Maka harus dibaca tafkhim, humullah. Tidak boleh dibaca humullah. Contoh yang kedua, sholatullah. Ada lafaz Allah didahului harokat dzumah, maka dibaca tafkhim, sholatullah. Tidak boleh dibaca sholatullah. Karena hukumnya kalau ada lam jalallah didahului oleh harokat dzumah atau didahului oleh harokat fathah, maka harus dibaca tebal. Itu yang lam dibaca tebal. Sekarang yang kedua, yang dibaca tarkik. Lam jalallah dibaca tarkik atau tipis apabila ada lafaz Allah didahului oleh harokat kasroh. Contohnya alhamdulillah, billah, min indillah, bismillah. Diperhatikan di sini lafaz Allah didahului oleh harokat kasroh, maka dibaca tipis. Lillah, tidak boleh lillah. Contoh yang kedua, billah. Ada lafaz Allah didahului oleh harokat kasroh, maka dibaca billah, tidak boleh billah. Indillah, ada lafaz Allah didahului oleh harokat kasroh, sehingga dibaca tarkik, indillah, tidak boleh dibaca indillah. Contoh yang terakhir, di sini ada lafaz Allah atau lam jalallah didahului oleh harokat kasroh, bacanya bismillah, tidak boleh dibaca bismillah. Oke, sekarang kita lanjutkan ke yang bacaan ro. Juga ada dua, ada ro tafkhim dan ada ro tarkik. Sekarang yang bacaan ro tafkhim atau ro tebal. Ro itu dibaca tafkhim atau tebal jika satu atau a, ro berharokat fathah atau fathah ten. Jadi setiap ro yang di harokat fathah atau fathah ten, maka dia harus dibaca tafkhim. Contohnya wa idza faraqna, ini ya, wa idza faraqna. Mana ro yang di fathah ini? Kita lingkari ini ya, dah ya, ini harus dibaca tebal karena hukumnya kalau ro di fathah itu bacanya tafkhim. Contoh yang kedua, katsirau wa yahdi. Ini ada ro di fathah tain, ini juga harus dibaca tebal atau dibaca tafkhim. Terus yang B, ro yang dibaca tebal itu jika ro itu berharokat dzumah atau dzumah ten. Contohnya kullama ruziku, ya, ro di dzumah harus dibaca tafkhim atau dibaca tebal. Contoh yang kedua, ghafurur rahim. Ada ro yang di dzumah tain, ini juga harus dibaca tebal atau tafkhim. Jadi kalau kalian baca Quran menjumpai ro yang di fathah atau fathah ten, ro yang di dzumah atau dzumah ten, maka harus dibaca tebal. Itu hukumnya seperti itu. Yang berikutnya adalah ro sukun yang didahului oleh huruf atau
didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Ro yang disukun didahului oleh huruf yang berharokat fathah, maka dia harus dibaca tebal juga. Contohnya marhaban, marhaban ini ada ro yang disukun didahului oleh fathah. Tarzukukum, tarzukukum ini ada ro didahului harokat fathah. Maryam sama ro didahului oleh harokat fathah. Koryatin ro yang disukun didahului oleh harokat fathah, maka dia harus dibaca tebal. Terus yang berikutnya adalah ro yang disukun didahului huruf berharokat dhammah. Contohnya kurbatan, uryanan, fangsurna. Ada ro yang disukun didahului oleh harokat dhammah. Ini juga harus dibaca tafkhim. Ada ro yang disukun didahului oleh harokat dhammah, juga harus dibaca tafkhim atau tebal. Yang terakhir ada ro yang disukun didahului oleh harokat dhammah, juga harus dibaca tafkhim atau tebal. Itu ro yang dibaca tafkhim atau dibaca tebal. Selanjutnya nanti kita akan membahas ro yang dibaca tipis atau tarqiq. Jadi nanti dipelajari lagi, setelah betul-betul paham langsung dipraktekkan ketika kalian baca Quran. Oke, sekarang bacaan ro tarqiq. Ro yang dibaca tarqiq itu jika a ro berharokat kasroh atau kasroh ten. Contohnya ridwanun, ma'rifatun, rijsun, mungkarin. Diperhatikan di sini ro di kasroh, udah ya, dibaca tipis. Ma'ri ini ro di kasroh, harus tarqiq, dibaca tipis. Rijsun ini juga ro di kasroh, harus dibaca tipis. Contoh yang terakhir ro yang di kasroh tain, ini juga harus dibaca tipis. Jadi yang ro dibaca tipis itu kalau ro-nya di kasroh atau kasroh ten. Yang kedua, ro yang berharokat yang didahului oleh ya sukun. Ro yang berharokat. Jadi ro yang berharokat itu bisa dia berharokat fathah atau kasroh atau dhammah. Jadi setiap ro yang berharokat terus didahului oleh ya yang disukun, maka dia dibaca tarqiq. Contohnya ada ro yang berharokat dhammah didahului oleh ya yang disukun, membacanya tipis. Al-kabir gitu ya. Al-basir, perhatikan ini ada ro yang di dhammah terus didahului oleh ya yang disukun, maka dibaca tipis atau tarqiq. Begitupun contoh yang ketiga, ada ro yang di dhammah tain didahului oleh ya yang disukun, maka membacanya tipis. Khair, ini ro yang di fathah tain didahului oleh ya yang disukun, sehingga dibaca tipis atau tarqiq. Khair. Nah, jadi ini harus betul-betul kalian pahami tentang bacaan tafkhim dan tarqiq. Setiap bacaan tafkhim maka harus dibaca tebal, setiap bacaan tarqiq harus dibaca tipis. Cuman yang tarqiq yang nomor 2 ini Cah, yang B ini ada perlakuan khusus. Jadi misalkan ada ro yang di dhammah, seharusnya itu bacaan tafkhim.
ya, ro yang didhammah seharusnya bacaan tafkhim. Tetapi kalau ada ro yang didhammah seperti ini, misalkan ada ro yang didhammah didahului ya sukun, maka dia tidak dibaca tafkhim tapi dibaca tarkik. Itu juga berlaku untuk yang lainnya seperti ini, dhammah tain juga begitu, fathah tain juga begitu. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, dan ketika kalian baca Al-Quran, bacaan tafkhim dan tarkik sudah kalian bisa praktekkan. Dan mudah-mudahan juga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.